tengah jalan digonta-ganti, kecenderungan tidak konsisten terhadap niat membangun bangsa secara baik. Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden yakni Willem menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Sumber Banjarsari Solo pada Jumat 13 Februari. Dalam pertemuan tersebut mereka berdiskusi dan meminta arahan terkait dengan konsolidasi organisasi serta dinamika politik terkini. Salah satu pembahasan yang mencuat yakni wacana pasangan isu Prabowo Zulhas pada 2029 mendatang. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, rekan Ahmad Syarifuddin. Silahkan laporan Anda. Ya, sebenarnya di mana Anda berada, Partai Amanat Nasional atau PAN melempar wacana memasangkan Prabowo dan Zulhas di 2029 mendatang. Dan setelah wacana ini mendapat sorotan, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARA-JP, Willem Ansanai, dan sejumlah elit mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber Banjarsari Solo pada Jumat 13 Februari 2026. Dan mereka pun membicarakan mengenai penegasan kembali atas dukungannya pada Prabowo Gibran 2 periode. Dan Willem menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut ada diskusi mengenai bagaimana konsolidasi BARA-JP dilakukan ke depan, dan kemudian diskusi merembet ke bagaimana penegasan Prabowo Gibran 2 periode itu tetap harus dilaksanakan. Gitu. Ia mengakui wacana Prabowo Zulhas memang telah mengemuka akhir-akhir ini, namun ia lebih yakin dengan pasangan Prabowo Gibran 2 periode pada pemilu 2029 mendatang. Menurutnya wacana untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode telah ditetapkan sejak lama, dan dengan berbagai dinamika politik yang ada saat ini, pihaknya tetap bersikukuh mendukung putra Jokowi tersebut mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dan ia mengakui akhir-akhir ini mulai muncul kandidat untuk menggantikan orang nomor 2 di Indonesia. Itu terutama hal ini muncul dari kalangan elit partai politik. Dan menurutnya melanjutkan kepemimpinan Prabowo Gibran perlu dilakukan agar program pembangunan bisa terus berkelanjutan. Dan visi dari Jokowi selama ini telah dilanjutkan dengan baik di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kepemimpinan ini pun perlu diberi satu periode lagi untuk menuntaskan program pembangunan yang selama ini sudah dicanangkan. Dan ia sendiri yang lahir di tanah Papua merasa pembangunan harus tetap dilanjutkan. Dan menurutnya mengganti wakil presiden akan mengganggu program-program yang sebelumnya telah dicanangkan. Itu rekan dari studio. Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan apa saja hasil pertemuan relawan dengan Jokowi di Solo? Ya, hasil pertemuannya yang pertama, salah satu yang poin pentingnya adalah bagaimana BARA-JP itu mengkonsolidasikan para relawan untuk bisa satu suara mendukung Prabowo Gibran 2 periode, dan ini memang sudah berkali-kali ditegaskan oleh sejumlah relawan dan Pak Jokowi sendiri berkali-kali menegaskan untuk mendukung wacana Prabowo Gibran 2 periode. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana arahan dari Jokowi dalam pertemuan tersebut dapat mempengaruhi sikap relawan terhadap isu pergantian calon wakil presiden? Nah, saat ini Pak Jokowi tetap bersikukuh dan tidak mengubah sikapnya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, dan itu artinya belum ada wacana untuk misalnya Gibran akan maju sendiri atau berpasangan dengan calon lain gitu. Baik, rekan Ahmad, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kebetulan kita kesini karena kebiasaan kami dengan Bapak adalah selalu berdiskusi tentang bagaimana konsolidasi BARA-JP. Konsolidasi BARA-JP sesuai dengan beberapa tema yang sudah kami kemukakan waktu ketemu Bapak di sini. Yaitu kita bicara tentang Prabowo Gibran 2 periode. Nah, diskusi kami seputar itu dan arahan Bapak supaya BARA-JP terus konsisten dengan perjuangan Prabowo Gibran 2 periode.
intinya adalah dalam perkembangan setelah Bara JP menyampaikan amanat dari pembina Pak Jokowi yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode itu sejak bulan September, Juni dan September, kemudian mengalami perkembangan politik dinamika secara nasional, yang mana kita baru saja mendengar dari beberapa partai politik sudah menyampaikan figur-figur wakil presiden, misalkan dari PKB, PAN, dan tidak menutup kemungkinan dari partai-partai lain. Nah, karena itu pertemuan kami ini juga kami coba diskusikan, dan bagi kami para JP pandangannya adalah pemerintahan Prabowo Gibran itu adalah pemerintahan keberlanjutan. Pak Jokowi itu sudah meletakkan dasar, ya, dasar pembangunan dalam konteks nawacita itu, kemudian diteruskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan asta cita dan program-program prioritas. Nah, kalau misalkan ini terganggu di tengah jalan, nah kita bisa bayangkan bagaimana pemerintahan kita akan tidak melakukan kegiatan membangun masyarakat dengan baik. Kami di masyarakat Indonesia Timur, saya dari Papua, sampai hari ini kita butuh pembangunan yang berkelanjutan supaya fondasi-fondasi yang sudah diberikan oleh pemerintahan Pak Jokowi saat itu bisa diteruskan, tidak harus diganti di tengah jalan, sehingga itulah persepsi paradigma kami para JP mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa pemerintahan Prabowo Mas Gibran itu 2 periode. Ini yang harus menjadi konsisten, dan apa yang kami kemukakan ini adalah juga merupakan aspirasi dari masyarakat Indonesia di berbagai wilayah, sebagaimana penjaringan Bara JP lewat perwakilan di beberapa daerah. Jadi negara ini kalau mau dibangun tidak bisa putus-putus kepemimpinannya 5 tahun sekali. Ini akan menyebabkan carut-marut pembangunan bagi bangsa ini. Karena itu harus berlanjut. Berlanjutnya itu adalah sampai bagaimana menjawab bonus demografi bangsa kita memasuki 2045. Generasi baru ini mau dibawa kemana? Kalau ada kecenderungan menggonta-ganti pemimpin nasional di tengah jalan. Bagi kami, partai-partai politik memiliki hak dalam menyampaikan konsideran siapa menjadi wakil presiden. Silakan saja. Tapi pemerintahan sekarang dalam Kabinet Merah Putih ini kan koalisi dari Kabinet Indonesia Maju. Jadi kalau Kabinet Indonesia Maju yang ada di Kabinet Indonesia Merah Putih ini kemudian terkesan terganggu dengan apa yang disampaikan oleh Bara JP bahwa Prabowo Gibran 2 periode, kemudian mendorong isu-isu baru, yaitu mereka berhak menyampaikan siapa figur wakil presidennya. Itu hak secara demokrasi. Tapi bagi kami itu targetnya bukan target, menurut kami itu hanya perebutan kekuasaan. Nah, kalau sudah bicara tentang perebutan kekuasaan, terus di mana konsentrasi kita bicara tentang membangun masyarakat secara berkelanjutan, seperti yang sudah dilakukan Pak Jokowi 10 tahun dan diharapkan bisa diteruskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Karena itu prediksi kami Bara JP adalah, dalam persepsi kami, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berkelanjutan. Paradigma kami ini berbeda dengan paradigma partai politik, karena kami berbicara atas nama masyarakat, berharap pemerintahan berkelanjutan. Kalau partai politik berbicara pemerintahan karena kepentingan partai politik, dan ini yang kami sayangkan. Tapi ya ini demokrasi, silakan saja. Tapi kami optimis bahwa konsolidasi kami dan pendapat masyarakat seperti yang kami dapatkan dari hasil survei kami, maka kecintaan terhadap Prabowo Gibran itu masih di angka 83%. Nah, kalau demikian maka menurut kami
semua partai politik koalisi Indonesia Maju, mari bekerja sampai 2029. Jangan mengganggu konsentrasi pembangunan. Jadi biarkanlah masyarakat berpendapat, tapi partai politik yang ada dalam koalisi Indonesia Maju dan berada dalam kabinet Merah Putih mendukung secara arif dan bijaksana apa yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Jalan dulu gitu. Ya. Lewat dulu. Monggo. Coba. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.